निज़ामे खिलाफत मुबारक निज़ाम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyambut Anda semua, para pemirsa yang terhormat, dalam acara kuis khusus Hari Khilafat ini, di mana pengetahuan, kerjasama tim, dan kemampuan berpikir cepat bersatu untuk memperdalam pemahaman dan hubungan kita dengan khilafat. Program hari ini akan terdiri dari dua tim. Kami memiliki Rafakat di sebelah kanan saya. Assalamualaikum, apa kabar? Dan kami memiliki Dianat di sebelah kiri saya. Assalamualaikum, apa kabar? Baiklah, jadi babak pertama akan menguji pengetahuan mereka tentang berbagai kutipan para khulafa. Babak kedua akan menguji kemampuan berpikir cepat mereka. Babak ketiga akan mengevaluasi pengetahuan mereka tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah khilafat. Dan babak terakhir akan menempatkan para peserta kami di kursi panas. Apakah Anda siap? Mari kita mulai babak pertama. Dalam babak ini, para peserta akan diminta untuk melengkapi berbagai kutipan para khulafa yang diambil dari tulisan dan pidato, dan akan memiliki 3 tingkat kesulitan. Tim pertama yang menekan bel akan memiliki 15 detik untuk menjawab. Jika Anda tidak dapat menjawab dalam 15 detik tersebut, atau jawaban Anda salah, kami akan beralih ke tim berikutnya untuk dapat menjawab. Jika mereka tidak dapat menjawabnya, kami akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Anda siap? Mari kita mulai babak pertama. Kutipan pertama adalah bangsa-bangsa tidak dapat deformasi tanpa, ya, tim Dianat, reformasi generasi muda. Jawaban Anda benar? Baiklah. Jadi kutipan berikutnya adalah kutipan dengan tingkat kesulitan sedang. Jadi kutipan ini adalah, jika Anda mencintai Sang Pencipta, Anda harus mencintai ciptaannya. Dan Rafakat, jawaban Anda benar. Kutipan ini sebenarnya disebutkan oleh Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah. Baiklah teman-teman. Dan kutipan berikutnya adalah kutipan tingkat sedang. Kutipannya adalah, Islam tidak pernah bisa maju tanpa adanya khilafat di antara kita. Jawaban Anda salah. Jadi sebenarnya Anda menambahkan lebih dari yang seharusnya. Kutipan yang sebenarnya adalah, Islam tidak pernah bisa maju tanpa adanya khilafat. Ini disebutkan oleh Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Oke? Jadi kita akan beralih ke kutipan berikutnya. Pencarian perdamaian adalah sebuah masalah, ya, Rafakat, kelangsungan hidup manusia. Kelangsungan hidup manusia adalah benar. Jadi kutipan ini sebenarnya disebutkan oleh Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah. Oke. Dianat, Anda tahu kami ingin Anda juga ikut dalam kompetisi ini. Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menekan bel secepat yang Anda bisa. Mari kita beralih ke kutipan berikutnya. Jadi kutipan berikutnya adalah kutipan tingkat mudah. Melayani umat manusia adalah sebuah titik-titik yang esensial. Ya, Rafakat, bagian dari iman. Maaf, jawaban Anda salah. Kutipan lengkapnya adalah, melayani umat manusia adalah bagian esensial dari keimanan dalam Islam. Kita tidak bisa membiarkannya kosong begitu saja, karena ini adalah sebuah kutipan. Kita harus menyebutkan kata-kata yang tepat dan segalanya. Dan ini disebutkan oleh Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Kutipan berikutnya adalah tingkat mudah, dan kutipannya adalah, perdamaian tidak dapat ditegakkan di dunia kecuali melalui, ya, Rafakat, keadilan. Jawaban Anda benar, dan kutipan ini disebutkan oleh Hadrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu ta'ala aziz. Kutipan berikutnya adalah, Islam selalu berkembang dengan bantuan khilafat dan akan terus titik-titik di masa depan juga. Ya, Rafakat, untuk maju di masa depan juga. Jawaban Anda keliru. Mari kita ke sini. Tim Dianat, apakah Anda punya kesempatan? Berkembang. Jadi kedua tim tidak dapat menjawab. Kutipan lengkapnya adalah, Islam selalu berkembang dengan bantuan khilafat dan akan terus maju di bawah mereka di masa depan juga. Jadi itulah kutipan lengkapnya. Dan Hadrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullahu ta'ala aziz adalah orang yang menyebutkan kutipan ini. Oke, jadi kutipan berikutnya adalah kutipan tingkat menengah. Anda sudah siap? Tim Dianat, apakah sudah siap? Anda akan menekan bel dengan cepat? Adalah sebuah karunia Allah Ta'ala bahwa kita memiliki nizam. Ya, tim Dianat, khilafat di antara kita. Jawaban Anda benar, dan kutipan ini disebutkan oleh Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Bagus, teman-teman. Akhirnya Anda menekan bel tepat waktu untuk sekali ini. Kita akan lanjut ke kutipan berikutnya, tingkat mudah, oke? Dan kutipannya dimulai dengan love for all. Tim Dianat, hatred for none. Ya, ini sangat mudah. Jawaban Anda benar, dan ini disebutkan oleh Hadrat Mirza Nasir Ahmad rahimahullah. Oke, jadi kita akan melanjutkan ke kutipan berikutnya.
Kutipan berikutnya adalah kutipan tingkat mudah. Wahai para pemuda jemaat, aku memiliki sesuatu yang ingin kusampaikan, tetapi sangat penting agar pesanku, ya, tim Rafakat, tidak berlalu sia-sia. Jawaban Anda benar. Kutipan ini sebenarnya disebutkan oleh Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan kutipan berikutnya. Kutipan ini adalah tingkat menengah. Oke, siap. Pedang dapat memenangkan wilayah, tetapi bukan titik-titik dianat hati. Jawaban Anda benar, dan ini diucapkan oleh Hadrat Mirza Tahir Ahmad rahimahullah. Kutipan berikutnya adalah kutipan tingkat sulit. Oke, dan kutipannya adalah syarat pertama untuk menyucikan jiwa adalah bahwa seseorang terus menghapus titik-titik dari hati. Tim Rafakat, pikiran-pikiran jahat dan tidak suci. Jawaban Anda benar, alhamdulillah. Anda mampu menjawabnya dengan benar, dan kutipan ini disebutkan oleh Hadrat Mirza Masroor Ahmad ayyadahullah aziz. Dianat, bagaimana perasaan Anda setelah babak pertama? Baik. Dan Rafakat, bagaimana perasaan Anda? Luar biasa. Mari kita lihat skor untuk babak pertama. Rafakat, Anda memiliki 10 poin dan Dianat 5 poin. Kami butuh Anda untuk mengejar ketertinggalan Dianat. Baik, mari kita lihat babak berikutnya. Babak 2 disebut Bleach. Dalam babak ini, para peserta akan diberikan 1 menit untuk menjawab sebanyak mungkin pertanyaan, namun hanya 1 dari mereka yang akan dapat menjawab. Jadi tim Dianat, siapa yang telah Anda pilih untuk menjadi orang yang menjawab pertanyaan tersebut? Kami memilih Akib untuk menjawab. Dan tim Rafakat, siapa yang Anda pilih untuk menjawab? Hashir. Oke, dalam babak ini kita akan mulai dengan Dianat. Jadi Dianat, apakah Anda siap? Ya. Oke. Pertanyaan Anda adalah, skema apa yang membangun sekolah-sekolah dan rumah-rumah sakit di Afrika? Nusrat Jahan Scheme. Khalifah mana yang bersaksi di Majelis Pakistan pada tahun 74? Hadrat Mirza Nasir Ahmad, rahimahullah. Tahun berapa Tahrijadi diluncurkan? Tahun 34. Kota mana yang menjadi markas setelah perpisahan India-Pakistan? Rabwah. Siapa yang bertugas di Ghana sebelum khilafat? Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Di mana Hadrat Khalifatul Masih yang pertama dilahirkan? Behra, Punjab, India. Berapakah usia Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad ketika terpilih sebagai khalifah? 25 tahun. Undang-undang apa yang membatasi Ahmadi di Pakistan pada tahun 84? Ordinance XX. Khalifah mana yang meluncurkan skema Waqfino? Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Tahun berapa Waqf jadi diluncurkan? Tahun 34. Apakah nama yang dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang berbicara tentang khilafat? Hadrat Masih Maud alaihi salam. Tahun berapa Lajnah Imailah dibentuk? Tahun 22. Oke, jadi tim Dianat, kami telah selesai dengan Anda. Bagaimana perasaan Anda setelah menjawab? Cukup gugup? Saya rasa tersandung pada beberapa pertanyaan. Tidak apa-apa. Jadi kita akan beralih dan melihat bagaimana tim Rafakat akan menghadapi putaran ini. Tim Rafakat, sudah siap? Ya. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama Anda. Khalifah mana yang memindahkan markas ke Inggris? Pertanyaan untuk Anda adalah, Khalifah mana yang memindahkan markas ke Inggris pada tahun 84? Hadrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah. Apakah moto Jemaat Muslim Ahmadiyah? Love for all, hatred for none. Kapan skema Nusrat Jahan diluncurkan? 70. Siapa yang menulis koleksi Anwarul Ulum? Hadrat Maulwi Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Khalifah mana yang meluncurkan Tarikh Jadid? Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Khalifah mana yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam? Hadrat Maulwi Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Kota mana di Eropa yang memiliki Masjid Ahmadiyah pertama yang dibangun khusus? London. Tentang siapa buku A Man of God ditulis? Hadrat Rasulullah SAW. Apa hubungan Hadrat Mirza Masroor Ahmad dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam? Beliau adalah cicit Hadrat Masih Maud alaihi salam. Khalifah mana yang mendirikan Badan Pemilihan Khilafat? Hadrat Maulwi Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Khalifah mana yang menulis buku terbanyak dalam bahasa Inggris? Hadrat Mirza Tahir Ahmad. Khalifah mana yang meluncurkan Waqf Jadid? Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Khalifah mana yang memimpin? Waktu sudah habis. Rafakat, Anda tahu Anda telah menyelesaikan putaran Bleach kalian. Bagaimana perasaan kalian? Kalian menghadapi banyak tekanan dalam 1 menit. Dan Dianat, bagaimana dengan Anda selama putaran Bleach Anda? Bagaimana perasaan Anda? Baik, kita lihat skornya di akhir babak kedua, dan skornya adalah Rafakat, Anda mendapat 9 poin, dan Dianat 8 poin, dan total kuis sekarang adalah 19 poin untuk Rafakat dan 13 poin untuk Dianat. Dianat, kami butuh Anda untuk masuk ke dalam permainan. Kami butuh Anda untuk mengejar ketertinggalan.
Oke, kalian memiliki keunggulan yang nyaman, tapi jangan terlalu nyaman karena putaran berikutnya yang akan datang tingkat kesulitannya akan meningkat. Oke, mari kita lanjutkan ke putaran ketiga. Babak ketiga, garis waktu kronologis, di mana tim-tim harus mencari tahu urutan kronologis dari 3 garis waktu sejarah. Kalian bisa memindahkan nomor 1 ke depan kalian, lalu kalian bisa membalik garis waktu tersebut dan kemudian menyusunnya dalam urutan kronologis. Oke, siap? Rafakat, siap? 3, 2, 1. Mulai. Kalian bisa berbicara dengan lantang, beritahu kami apa yang sedang terjadi, apa yang ada di pikiran kalian. Rafakat sudah selesai ya. Jadi Rafakat izinkan saya beralih ke kalian dan melihat garis waktu kalian serta memastikan apakah semuanya sudah benar. Dianat, saya mohon maaf harus mengatakan ini, tetapi Rafakat telah berhasil memenangkan set garis waktu ini, dan urutannya adalah peluncuran Tari Jadid tahun 34, Waqf Jadid 57, peluncuran Nusrat Jahan Scheme tahun 70, pengenalan Waqf Now tahun 87, peluncuran MTA tahun 92. Oke. Jadi kalian mendapat 5 poin. Kalian bisa mengumpulkan semua kartu kalian dan menyingkirkannya ke sudut lain meja kalian, lalu pindahkan set garis waktu kedua tengah meja kalian. Set garis waktu kedua kalian akan membahas buku-buku dan publikasi jemaat. Oke? Jadi dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Oh, Rafakat lagi. Mari kita tinjau jawaban kalian. Untuk Rafakat, saya mohon maaf harus mengatakan bahwa ada 2 yang salah yang menghambat jawaban kalian. Saya akan beralih dan meninjau jawaban Dianat. Jadi Dianat, ada 3 yang salah yang menghalangi kalian untuk memenangkan set ini. Jadi susun ulang dan lihat apa yang bisa kalian lakukan untuk memenangkan putaran ini. Rafakat sudah selesai, mari kita tinjau set garis waktu kalian. Sekali lagi Rafakat, kalian kesalah, kalian harus menyusun ulang dan melihat mana yang lebih dulu. Dan Dianat juga sudah selesai. Jadi Dianat, kalian tidak dapat menjawab, dan Rafakat, kalian juga tidak dapat menjawab dengan benar. Jadi saya akan mengungkapkan garis waktu yang benar untuk buku-buku dan publikasi sejarah jemaat. Yang pertama, sistem ekonomi Islam. Yang kedua, Da'watul Amir. Yang ketiga, pembunuhan atas nama Allah. Yang keempat, wahyu, rasionalitas, pengetahuan, dan kebenaran. Rafakat, kalian sangat dekat untuk mendapatkannya pada percobaan pertama. Dan yang terakhir, krisis dunia dan jalan menuju perdamaian. Jadi itu menyimpulkan set kedua. Jadi sekarang kita akan beralih ke set ketiga. Kalian bisa mengumpulkan semua kartu bersama-sama dan kemudian membawa set ketiga ke tengah meja kalian. Oke? Jadi dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Mari kita lihat apa yang tim-tim siapkan untuk kita sekarang. Kalian sudah selesai, jadi izinkan saya meninjau garis waktu kalian. Jadi Rafakat, kalian salah dalam yang satu ini. Kalian harus menyusun ulang dan mencoba sekali lagi. Mari kita ke Dianat. Dianat, garis waktu kalian salah. Susun ulang lagi dan lihat apakah kalian bisa menemukan jawaban yang benar dari kali ini. Sudah selesai juga Rafakat. Dan Rafakat, kalian salah untuk kedua kalinya. Mari kita coba dan lihat apakah kita tidak mendapatkan pengulangan dari set terakhir. Diana is working very hard. What about this one? Okay, we know that one. Okay, we know this one. What about this? What about this one? No, do you have it? Diana, are you ready? Okay, let's keep that. We're ready. You ready? Yeah. So let me review your timeline.
Dianat, saya menyesal harus mengatakan kalian Sorry to say you got salah. this incorrect. Jadi garis waktu yang benar The untuk correct ini yang timeline for berkaitan this, dengan which was masjid-masjid di seluruh the Kanada. masjids across Canada. The first Yang one pertama, is Baitul Islam Mosque diresmikan inaugurated di in Vaughan pada tahun 92, Then Masjid the Baitul next Hamd mosque di was Mississauga Baitul Hamd pada Mosque, tahun 99. Mississauga, Yang 1999. ketiga, Masjid third, Baitul Nur di Baitul Nur Calgary Mosque in tahun Calgary, 2008. 2008. Then the Dan yang fourth one, keempat, Baitul Masjid Afiat Baitul Mosque in Afiat, Scarborough 2011. tahun 2011. And the Yang final kelima, one, Mahmud Masjid Mosque in Mahmud 2016. Regina tahun How are you guys feeling 2016. after this Bagaimana round of perasaan kalian setelah putaran ini, Rafakat? Dan bagaimana feeling, perasaan Dianat? kalian, Dianat? Kami masuk dengan jauh lebih percaya diri. That's okay. Tidak That apa-apa, concludes itu our mengakhiri third putaran round. ketiga Let's take a look kita. at the scoreboard, Mari kita see lihat papan who's in skor the untuk lead now. melihat siapa yang memimpin So, sekarang. for this round, Untuk putaran ini, Rafakat Rafakat got mendapat 5 5 poin dan Dianat, and Dianat kalian tidak got mendapat nothing. apa-apa. Sayang. Unfortunately. Jadi Now, skor the new baru scores for the untuk kuis quiz ini, show, Rafakat Rafakat 24 has poin, 24 Dianat points, and Dianat, 13 you poin, have dan 13 masih mungkin points. bagi mereka And untuk it's still mengejar. possible for them to Jadi catch jangan up. terlalu So, nyaman, get dan two dengan more. itu And kita with that, akan melanjutkan we're ke gonna putaran move on keempat, to round 4. Welcome to the final yakni round, kursi Hot Seat, panas. where each Selamat contestant datang will di be putaran given one terakhir, topic to kursi compete panas, di mana one-on-one setiap with kontestan another akan diberikan contestant satu from the topik other untuk team. bersaing satu lawan satu Each dengan correct kontestan lain answer dari is 4 tim yang points, berbeda. and you Setiap will lose jawaban 1 yang benar point bernilai if 4 you poin, are dan kalian incorrect akan and kehilangan the 1 poin jika contestant kalian answers. salah, dan You'll kontestan also lainnya have the tidak bisa ability to menjawab. use a 30-second Kalian juga time akan memiliki or kemampuan untuk phone number menggunakan tambahan waktu And in 30 the end, detik we will atau see which menelpon team seorang comes out mubalik, on dan top. pada akhirnya kita Each akan of melihat you tim on mana each yang team keluar will be sebagai given pemenang. a topic, Setiap orang dari right? masing-masing And tim then akan you can diberikan compete sebuah with the topik, other oke? person on the Dan other kemudian kalian akan So, bersaing dengan orang who will lain be di doing the sisi yang first lain. topic Siapa akan of mengerjakan books and topik writing? pertama tentang buku dan tulisan? So we have Hashir Kita and punya Akib. Hashir dan kita punya And Akib. the second Dan topik topic, kedua, siapa yang akan who will be mengerjakannya? doing that? Oke. Dan topik ketiga, Alright, and siapa the yang akan third mengerjakannya? Alright. Baik. So, Jadi Rafakat, Rafakat, because you are kalian in the lead and you sedang have won memimpin the dan previous rounds, telah memenangkan we're giving you putaran-putaran the sebelumnya. ability to choose if Kami you want memberi to start kalian this kemampuan round untuk or you want memilih them to apakah begin kalian this ingin memulai putaran ini, atau apakah kalian ingin mereka yang memulai putaran round. ini. They can start. I love the brother. Mereka bisa mulai. Alright, so Dianat, Jadi you'll Dianat, be starting. kalian yang So, akan memulai. Akib, Akib, you'll be Anda akan starting mulai first yang ini. one. Dan sekali lagi And topiknya adalah again, buku the dan topic tulisan. is books and writing. Jadi, So, mari let's kita start mulai with the dengan first pertanyaan question. pertama. So your question Pertanyaannya is, name adalah, 3 sebutkan books 3 written buku yang ditulis by oleh Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, radhiyallahu anhu. So number Yang one pertama is adalah Tafsir Tafsir Kabir, yang Number kedua two is Tafsir Sagir, Sagir. dan And Life of Muhammad SAW. Jawaban Anda benar. So your answer is correct. Baik, Alright, jadi so we're kita gonna akan move beralih on ke to Hashir. Alright, so your Pertanyaannya question adalah, is, sebutkan 3 name buku 3 books yang written ditulis by oleh Hazrat Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullah Aziz. Buku pertama adalah A Crisis Between Islam and World Peace. Between Islam and world peace. yeah, 5 seconds. Yang kedua, bolehkah saya menelepon Pak Mubalik? You wanna call Hashir Nafi? memutuskan So, untuk menelepon seorang Hashir mubalik, decided to dan call mubalik Nafi, and the sudah winner terhubung di decided is on saluran. the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, I got a Saya mendapat question. pertanyaan, Name sebutkan 3 3 books buku of karya Hadrat Khalifatul Masih yang kelima, Ayyadahullah Aziz. Salah satu bukunya berjudul True Justice and Peace, Okay. yang lainnya berjudul The Guiding Light, Okay. dan satu lagi adalah True Love for the Holy Prophet SAW. So, True Justice and Peace, Love for the Holy Prophet SAW, dan A Guiding Light. So your Jawaban Anda answer benar, is dan correct. untuk And for pengetahuan everyone's semua knowledge, orang, these buku-buku books yang that disebutkan were oleh listed Hashir by adalah kumpulan Hashir pidato dan are khutbah dari compilation of speeches Huzur yang and tercinta. sermons of Beloved Baik, Huzur. jadi kita So akan we'll beralih move ke on to Akib Akib untuk pertanyaan for berikutnya. his next question. Pertanyaannya adalah, Khalifah manakah So your question yang is, menulis which Khalifa wrote buku Dawatul Amir? Invitation to Ahmadiyyat? Hazrat Mirza Tahir Ahmad? So I'm sorry to Mohon tell you, maaf but your untuk answer is memberitahu Anda incorrect. bahwa The jawabannya correct keliru. answer Jawabannya is benar adalah Hadrat Mirza Bashir Bashiruddin Mahmud Ahmad. radhiyallahu anhu. Oke, Alright. jadi So, Hashir, you ready? We're siap? gonna go on to your next Kita akan question. beralih So, ke Hashir, pertanyaan your question berikutnya. is, Jadi Hashir, pertanyaannya which adalah, Khalifah Khalifah wrote mana yang menulis Revelation, buku Revelation, Rationality, Knowledge, and Truth? Khalifah keempat, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, rahimahullah. So, Hashir, your Hashir, answer is jawaban Anda correct. benar, dan itu And that membawa brings us kita to the ke end of akhir the topik first topic. pertama. How are you Bagaimana feeling perasaan after Anda that? setelah ini? Cukup baik, Good. merasa Akib, cukup how are you baik. Akib, bagaimana perasaan Anda? Apa yang bisa saya katakan? Tidak apa-apa, insya Allah. Para peserta berikutnya akan dapat meningkatkan semangat tim Anda, oke? Jadi peserta berikutnya adalah Athar dan Hashir, Athar and Atif dan Tosif ya, oke. Alright.
So Kita we're akan going to mulai start dari on this sisi side, ini. because I'm Karena already saya berada di on sini, this kita side. akan memulai dari sisi ini dan kemudian beralih ke sisi itu. Dalam topik kehidupan para khulafa, pertanyaan pertamanya adalah kapan tepatnya hari pemilihan Hadrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu? Election date. 10 seconds. 1908? 1914. Maaf, I'm sorry, but your answer is tetapi jawaban Anda salah. So I asked for the exact Ya, election date. saya not just meminta the year. hari pemilihan So yang the tepat, exact bukan election date hanya is tahunnya. March 14, Jadi hari pemilihan yang tepat 1914. adalah 14 Maret Alright, tahun so we're going 14. to move to Jadi kita akan beralih ke Hashir. Hashir. Sasha, you ready? Oh sorry, Tosif. Alright, so your Tosif, question apakah is, kamu siap? when Pertanyaannya and adalah where kapan dan was di mana Hadrat Mirza Tahir Ahmad dilahirkan? born? He was born Beliau dilahirkan di Kadian, India, India, and when was dan June? I'm sorry to maaf tell you, untuk but you memberitahu, were able to answer tetapi within Anda the tidak time. dapat menjawab So the dalam waktu yang correct ditentukan. answer Jawabannya yang is benar adalah December 18 Desember tahun 2028 di Kadian. in Qadian. Atif, Let's go to you. mari kita beralih kepada Anda. Your next Pertanyaannya adalah, Question is, apa salah satu profesi Hadrat what was one Khalifatul of Masih Hazrat pertama Masih sebelum the first menjadi seorang khalifah? professions before becoming a khalifa? Beliau adalah seorang dokter. And your Jawaban Anda answer benar. is Jadi correct. untuk pengetahuan So, semua for orang, everyone's knowledge, aside selain from just hanya being a menjadi seorang physician, dokter, Hazrat Hadrat Khalifatul the Masih yang first pertama was also juga pernah the menjadi headmaster kepala for sekolah 4 years. selama He 4 tahun. established a Quranic study Beliau school mendirikan sekolah and started kajian an Al-Quran dan international memulai medicine. klinik pengobatan alami. Right, so let's Oke, come back to you, jadi Hashir. mari kita Your kembali question is, kepada Anda, Tosif. name one Sebutkan satu place tempat where di mana Hazrat Khalifatul Masih yang III, ketiga, rahimahullah, rahimahullah, mendapatkan received his pendidikan. education. Hazrat 5 seconds. Academy? Sayangnya Anda tidak dapat menjawab dalam waktu yang ditentukan. Jadi jawaban yang benar adalah untuk ini adalah gelar master dari Universitas Oxford. Jadi itu membawa kita ke akhir topik berikutnya. Jadi kita akan beralih ke topik terakhir untuk putaran ini. Kita memiliki Atif yang akan bertanding melawan Tosif. Jadi saya berada di sisi ini sehingga saya akan mulai dengan Tosif. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari Waqf Now? Agar anak-anak Ahmadiyah mendedikasikan hidup mereka untuk Islam? Jawaban Anda benar. Kita akan beralih ke Atif. Atif, kamu siap? Yes. Atif, pertanyaannya adalah, apa tujuan dari Waqf Jadid? What is the purpose of Waqf Jadid? Waqf Jadid, tujuan dari Waqf Jadid adalah untuk mengumpulkan dana untuk to gather funding for local acara-acara lokal. Sayang, Anda tidak dapat memberikan jawaban yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Jawaban yang benar adalah untuk memperkuat keimanan di daerah pedesaan, seperti misalnya desa-desa dan daerah-daerah setempat, serta mendukung pendidikan agama dan pekerjaan para mubalik. Oke, kita akan beralih ke Anda, Tosif. Apa tujuan dari Fazli Umar Foundation? Can I use the lifeline? Menelepon Pak Mubalik. Phone number will be. Alright, so he's using his phone number. Beliau menggunakan lifeline untuk menelepon Pak Mubalik. Pak Mubalik sedang online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya adalah, What is the apa purpose tujuan dari of Fazli Umar Foundation? Foundation? Tujuan utama dari Fazli Umar Foundation adalah untuk menerbitkan buku-buku, khutbah-khutbah, dan ceramah-ceramah Hadrat Mirza Bashir Mahmud Ahmad, serta untuk mendanai berbagai proyek pendidikan di dalam jemaat. Jazakallah. The Fazli Umar Foundation digunakan untuk membantu mendanai hal-hal yang bersifat pendidikan, educational religion. keagamaan, dan kemanusiaan. Sayangnya, meskipun Pak Mubalik berhasil menelepon, Anda tidak dapat memberikan jawaban yang benar. Kata terakhir yang Anda cari adalah proyek-proyek jemaat, bukan hanya komunitas, tetapi dari jemaat. Jadi dengan itu kita akan beralih ke Atif, dan ini akan menjadi pertanyaan terakhir Anda dan pertanyaan terakhir dari seluruh acara kuis ini. Siap? Ya. Atif, pertanyaan Anda adalah, apa tujuan Wakaf Arzi? Tujuan dari Wakaf Arzi adalah untuk membantu mendanai kegiatan keagamaan, membantu mendanai tindakan-tindakan kemanusiaan, dan membantu mendanai
stuff in hal-hal di daerah pedesaan? Unfortunately, your Sayangnya answer is jawabannya tidak incorrect. benar. The correct Jawaban yang answer benar mengenai tujuan wakaf haji adalah untuk memungkinkan para anggota mendedikasikan waktu mereka secara sementara untuk pengabdian sukarela kepada jemaat. Jadi itulah yang membawa kita ke akhir babak keempat. Sekarang mari kita periksa skor-skornya. Jadi untuk Rafaqat, Anda mendapatkan 9 poin di babak keempat dan Diyanat 4 poin. Dan total skor untuk acara kuis hari khilafat, Rafaqat, Anda mendapatkan 33 poin dan Diyanat mendapatkan 17 poin. Sayangnya, Anda tidak bisa menang hari ini, tetapi semoga Allah telah memberkati Anda atas partisipasi Anda. Dan kita harus mengucapkan barakallahu lakum kepada para pemenang kita, Rafaqat. Bagaimana perasaan kalian? Alhamdulillah luar biasa. Dan Diyanat, bagaimana perasaan Anda? Kami akan melakukan lebih baik lagi lain kali insya Allah. Kita harus mengucapkan insya Allah, ya kan? Jadi dengan itu kalian berdua akan diberikan hadiah atas usaha kalian dan jazakallah kepada Anda para penonton yang telah menyaksikan program ini. Bagi sebagian dari kita ini adalah sebuah ulasan dan bagi yang lain ini adalah sebuah pengalaman belajar. Tetapi apapun situasinya, acara kuis ini adalah sebuah pengingat tentang institusi khilafat yang penuh berkah yang membimbing semua aspek kehidupan kita. Jazakumullah karena telah bergabung bersama kami dari studio MTA International Kanada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.